Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih dipertemukan. Allah berikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid tercinta insyaallah, di Masjid Shiratal Mustaqim Ansan. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami takzimi guru kita Ustadz Irfanuddin Rafiuddin LCMPDI, kemudian para Dewan Syuro, para pengurus dan rekan-rekan semua yang hadir di sini. Tuh, insya Allah malam hari ini ada 2 acara ya. Yang pertama insya Allah ini kita seperti biasa kajian dulu dan nanti dilanjutkan untuk acara purna tugas. Insya Allah pada Isya ya. Insya Allah pada Isya nanti acara purna tugas karena salah 1 pas salah 2 yang purna tugas itu masih kerja, baru pulang gitu ya. Semana juga belum pulang ya, baru pulang. Jadi nanti acara purna tugas insya Allah ba'da Isya. Jadi nanti setelah sholat Isya dimohon untuk naik kembali sekaligus kita makan bersama gitu. Untuk sebelum mulai acara marilah kita buka dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu langsung saja kita simak kajian akhir pekan yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Irfanuddin Rafiuddin LCMPDI. Pada Ustadz kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta ghafurur rahim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita pada malam hari ini bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat yang begitu banyak. Terlebih kita dapat bersama-sama melakukan rangkaian kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Salah satunya adalah salat Isya berjamaah atau salat Isya. Harapan kita semua semoga apa yang kita lakukan sampai pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, semoga kepada kita semua insyaallah. Rekan-rekan sekalian, ada presiden ini. Udah ini apa? Udah ditentukan siapa presidennya? Belum kan? Oh, belum ya. Baik, pada malam hari ini kita lanjutkan insyaallah tadabbur ayat-ayat puasa. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita mulai dari ayat 183 dari surat Al-Baqarah. Kayaknya enak nih, segar. Kita mulai dari ayat Al-Baqarah 183 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Rekan-rekan sekalian, kalau kita perhatikan ini nanti coba kita bahas juga dari sisi penggunaan siyak ya atau sirah ataupun kalimat yang Allah gunakan di dalam ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan awal daripada ayat ini adalah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuha itu ya. Nanti kemudian kita juga lihat coba ini ada tafsir Ibnu Katsir nih. Ya. Dari sisi atau pendekatan tafsirnya ya. Secara tadabbur kalau kita tadi bahas dari sisi ya penggunaan kita sering juga menyebutkan kalimat diksi ya, penggunaan diksi yang Allah Subhanahu wa taala pakai itu dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam salah satu kitab yang ditulis dalam kitab tadabbur disebutkan di sini katsiran ma tusaddar al-ayah bihadzan nidai wala siyama ayatul ahkam. Walihada dilalat bayaniyah wa fawaid. Ya, famin dzalik. Ya, nanti disebutkan sini beberapa. Yang pertama poinnya adalah bahwa pendekatan ya Al-Qur'an dengan menggunakan harfun nida atau huruf ya panggilan, an-nida itu panggilan, itu banyak disebutkan dalam beberapa ayat. Ya. Penggunaan kata ya ayyuhalladzina amanu saja itu kalau tidak salah ada 89 kali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Belum lagi nanti kalimat yang digunakan bukan kata amanu, tapi ya ayyuhan nas misalkan itu juga ada dalam beberapa. Nah, apalagi disebutkan di sini walasiyama ayatul ahkam. Ya, terutama ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memanggil atau ingin memberikan satu fokus tentang masalah hukum di dalam Islam itu sendiri atau di dalam syariat. Nah, di sini kan ada persoalan hukum yang ingin Allah sampaikan, yaitu masalah asyam, masalah puasa. Ya, jadi saya ulang, secara umum kata nida atau kata panggilan di dalam Al-Qur'an ya terutama kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini disebutkan dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Ya. Apalagi ketika Allah ingin menyampaikan persoalan tentang apa? Tentang masalah hukum. Ya. Nah, makanya di sini disebutkan ya. Apa fawaidnya? Apa hikmahnya? Apa penjelasannya? Pertama adalah annahu dalilun 'alal ihtimam bil hikam atau bil hukmi. Ya. Al-mutahaddats anhu wa tafhimun lisya'ni. Yang pertama adalah menunjukkan kepada ihtimam bil hukmi. Fokus ataupun konsentrasi ya tentang masalah hukum yang sedang dibicarakan. Jadi ketika Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu itu pertama tadi secara banyak disebutkan dan ketika bicara hukum maka ingin hukumnya itu menjadi apa? Menjadi perhatian bagi kita. Nah, makanya di sini nanti misalkan disebutkan oleh Ibnu Katsir yaqulu ta'ala mukhataban lil mu'minin min hadhil ayah wa amiran lahum bis-siyam wa huwa al-imsak 'anil ta'ami wasyarabi wal wiqa' bi niyatin khalisatin lillahi 'azza wa jalla lima fihi min zakatin nufus wa taharatiha ya wa tanqiyatiha minal akhlaq ar-radithah ya ar-radhi'ah wal akhlaq ar-radhilah. Ya, teman-teman juga harus paham ya bahwa ternyata fokus daripada persoalan siam atau puasa atau fokus yang Allah ingin sampaikan dari ayat ini, ya, ayat yang pertama ini dalam masalah puasa, pertama adalah ini memang mukhataban lil mu'minin. Ini adalah ya mukhatabnya itu
ya, atau objeknya itu adalah orang-orang beriman. Ya. Makanya ada bercandaan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman bukan wahai, gitu ya. Jadi ini memang untuk orang beriman. Ya, mukhataban lil mu'minin. Jadi yang sedang diajak bicara ini adalah oleh ayat ini adalah kita, gitu. Makanya kalau di antara di antara para sahabat itu, ya, sebaik-baik kaum ya, atau sebaik-baik masa itu adalah masa setelah Rasulullah. Ya, sahabat itu ketika mereka mendapatkan atau mendengar kalimat ketika ayat turun tuh ya, ayat turun, Rasul menyampaikan dan ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu mereka syiddatul intibah. Mereka tuh benar-benar memperhatikan. Ini lagi ngomongin saya. Nah, berarti kan kalau kita tidak memiliki syiddatul intibah, kita nggak memiliki fokus, kita nggak memiliki perhatian, nggak ternotif gitu ya. Notifikasinya sampai ke kita, tapi kita nggak ternotif gitu, cuek-cuek aja gitu. Di sini disebutkan, ya. Anna tarkasyami naqsun fil iman. Jadi ketika ayat ini mau ngasih info, notifikasi kepada kita tentang masalah hukum yaitu puasa, yang dimulai dengan kalimat intibah atau kalimat nida panggilan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, harusnya kita itu punya perhatian yang lebih. Nanti kalau kita tidak punya perhatian yang lebih, disebutkan di sini faidahnya itu ya adalah apa? Bahwa meninggalkan puasa tanda dari naqsun minal iman. Tanda bahwa orang itu ya rendah atau nakes itu lemah, kurang imannya. Jadi kalau kita nggak merasa terpanggil, ya semangat kita untuk puasa itu tidak menggelora misalkan, padahal itu adalah panggilan Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kita nggak, ya, iman kita nggak terpanggil untuk melakukan ini dengan secara baik, maka bisa jadi, ya artinya atau kita meninggalkan puasa itu sendiri, maka ini tanda bahwa iman kita itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang saya mau tanya misalkan, kira-kira puasa itu tujuan utamanya apa sih sebenarnya? Agar kalian bertakwa, gitu ya. Yaitu ya ujungnya memang itu ya, la'allakum tattaqun. Walaupun nanti itu ada hubungannya dengan proses siam yang dilakukan atau proses puasa yang dilakukan. Nah, Ibnu Katsir menyampaikan nih, ya. Pertama, mukhatabnya adalah orang beriman. Wa amiron lahum. Yang kedua adalah sebagai bentuk perintah kepada mereka untuk melakukan puasa. Apa puasa itu? Al-imsak anit ta'am wasyarab wal wiqa biniyatin khalisah. Yang disebut dengan puasa itu adalah secara bahasa dia menahan dari makanan dan minuman dan menjaga dirinya agar selalu ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu adalah apa? Min zakatin nufus wa taharatiha wa tanqiyatiha minal akhlaq ar-radhilah wal akhlaq ar-radhilah. Ya, yang pertama ar-radhiah, yang kedua ar-radhilah. Jadi puasa itu ternyata ya fokusnya, tujuannya itu adalah bagian dari apa? Cara agama membersihkan jiwa kita. Ya. Min zakatin nufus, ya zakat di sini artinya adalah membersihkan. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Nah, maksud di sini adalah membersihkan jiwa. Ya, tazkiyatun nufus. Ya. Dari apa? Dari akhlak buruk, dari kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik, dari potensi hati yang, waalaikumsalam, potensi hati yang selalu cenderung kepada keburukan.
qad ya fa'alhamaha fujuraha. Allah menyebut kata fujur dulu baru kata takwa. Allah menyebut kata fujur dulu. Qad apa? Fa'alhamaha fujuraha. Jadi ternyata memang potensi kita itu walau fitrahnya baik, tapi ternyata lebih cenderung membangkangnya yang lebih kuat. Fujur dulu. Ya, sifat jeleknya dulu yang lebih muncul. Nah, puasa ini menjadi sebuah terminal yang Allah Subhanahu wa taala satu transit. Makanya ya ini adalah sebuah tarbiyah. Ya, sebuah pendidikan yang luar biasa selama 30 hari lamanya. Ya. Kalau kita sekolah mungkin short course ya, kursus singkat. Tapi dampaknya luar biasa. Ya. Makanya nanti di sini dihubungkan dengan dengan apa? Dengan hadis Nabi SAW, di anna shaum fihi tazkiyatun lil badani wa tadyiq lil masaliki syaitan. Di puasa itu adalah ya cara Allah Subhanahu wa taala atau cara kita dengan melakukan ibadah tersebut agar apa? Ya. Tazkiyah lil badan. Badan kita itu jadi bersih, suci dari dosa, ya, dari potensi tadi, fujur, potensi berbuat keburukan itu. Juga disebutkan watadyiq limasaliki syaitan. Bahkan segala potensi setan untuk mengganggu kita itu dibendung dengan puasa itu sendiri. Ya. Telah datang bulan yang mulia. Kenapa disebut bulan yang mulia? Karena di bulan ini ya, setan dibelenggu ya, dan kemudian kebaikan dilakukan dengan sebaik-baiknya atau kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fase, maka saya bilang pernah saya sampaikan, ketika kita puasa di bulan Ramadan dengan kita puasa di bulan-bulan yang sifatnya kita mengganti itu berbeda. Jadi sebisa mungkin ya selama tidak ada faktor yang membuat kita jadi sakit, misalkan karena kita berpuasa dan bekerja, ibaratnya kan ini ada dua hukum, dua syariat yang kita jalankan secara bersamaan. Pertama mungkin adalah mencari nafkah, itu juga adalah sebuah kewajiban, ya, dan juga kita kewajiban yang lain berpuasa. Mana yang didahulukan? Ya, gitu kan? Ketika keduanya dilakukan secara bersamaan dan ternyata harus mendahulukan peran yang pertama yaitu bekerja, maka bisa saja puasanya ya tidak dilanjutkan ketika memang itu membahayakan bagi diri. Tapi ketika itu baik, maka atau tidak ada pengaruh apa-apa pada diri kita, puasa lebih baik. Makanya kalimatnya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, ada pelajaran apa ketika kita ya diperintahkan oleh Allah untuk puasa? Salah satunya tempat atau waktu yang lain itu nggak bisa menggantikan Ramadan itu. Ini dengan puasa di hari-hari yang lain, itu dengan di Ramadan itu beda. Bisa jadi ganjaran yang Allah berikan tidak seperti di Ramadan. Yang ganjarannya itu adalah sifatnya seperti yang saya sampaikan. Tidak ada batasnya karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung ya secara hak prerogatif itu memberikan pahala kepada kita. Tidak ada batas itu. Wa ana ajzi bihi kata Allah dalam hadis qudsi ini. Ya. Kalau sholat misalkan satu ketika tidak berjamaah satu, kemudian berjamaah 27 misalkan. Ya, ditentukan itu, tapi puasa tidak. Tidak ada itu. Coba lihat riwayat dalam Al-Qur'an, misalkan dalam hadis, misalkan dalam Al-Qur'an, dalam asal Al-Qur'an. Kalimat yang menyebutkan bahwa puasa itu segini pahalanya, tidak ada. Tapi yang ada kalimat ya hadis qudsi tadi, wa ana ajzibi. Aku yang akan memberikan ya pahala, terserah Allah. Makanya kesempatan atau momentum ya teman-teman nggak bisa baca Quran misalkan ya karena pekerjaan yang luar biasa berat misalkan,
atau teman-teman nggak bisa, ya, apalagi misalkan melakukan fadilah-fadilah yang luar biasa, amalan-amalan yang luar biasa saat kita melakukan puasa itu, mungkin setelah kerja baru bisa misalkan. Itu nggak ada masalah. Dengan menahan lapar untuk ikut berpuasa saja itu udah luar biasa menurut saya di tempat yang seperti ini gitu. Misalkan ada yang tanya, atau tahun kemarin ada yang tanya, Ustaz gimana kalau misalkan saya tuh maunya ya punya hatam Quran juga, ya, atau baca Quran juga, atau misalkan sholatnya bisa ikut berjamaah, tarawihnya dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu semua nggak bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan hanya puasanya saja, itu udah luar biasa teman-teman. Dan dalam hadis yang disebutkan oleh Aisyah itu ketika bicara Sya'ban saja, ya, tentang Sya'ban, kenapa Rasulullah SAW itu, ya, beliau itu sampai puasanya, ya, puasanya sampai begitu banyak di bulan Sya'ban, Rasul bilang, ya, karena saat aku puasa itulah amal terbaik, ataupun jadi sebuah kebaikan-kebaikan yang lain itu mengikuti. Ini kan puasa, gara-gara puasa itu ibadah sholatnya jadi berbeda, doanya jadi berbeda. Sama misalkan umroh di bulan Ramadan dengan tidak bulan Ramadan itu juga jadi berbeda. Gitu. Jadi jangan sampai kita tuh menyia-nyiakan gitu. Ya jangan sampai terpikir, saya udah siapin bahan lah buat buka nanti. Ya udah siap-siap itu. Hari ini saya niat nggak puasa, berat kayaknya. Jangan itu kayak begitu tuh. Ya. Jangan kita begitu. Ayo dong. Ya, itu kita usahakan jangan. Ya. Itu. Nah itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya tujuan utamanya itu adalah kalau hikmah-hikmah yang lain. Jadi gini, ketika syariat itu diwajibkan kepada kita, itu pasti ada nilai yang ingin Allah Subhanahu wa taala tuju. Ada visi yang Allah ingin sampaikan, tujuan yang ingin Allah sampaikan. Nah, nuansa yang ingin disampaikan terkait dengan masalah puasa ini, ya kata Ibnu Katsir, itu nuansanya sangat kuat dari sisi apa? Sisi rohaninya sebenarnya. Adapun hikmah-hikmah yang lain seperti misalkan dengan puasa badannya sehat dan lain sebagainya, itu hikmah saja. Bukan tujuan, bukan intinya. Nah, saya pernah sampaikan misalkan, kenapa harus 30 hari? Kalau kita kiaskan dengan hadis Nabi yang berhubungan dengan cara Allah atau cara Rasulullah mengingatkan kita bahwa ada sifat pada diri manusia itu yang kalau tidak kita seriuskan untuk menghilangkan, ya kita agak berat itu untuk dekat sama Allah. Ya. Makanya sifat antara orang munafik dengan orang bertakwa atau beriman itu kan beda. Kalau orang munafik itu disebutkan ketika mereka sholat mereka malas, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan ketika Allah berbicara tentang orang beriman, itu bicaranya wasari'u ila magfiratim. Jadi mereka tuh menyegerakan diri atau berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Wah puasa nih, senang dia. Makanya para sahabat itu persiapannya bukan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban sebenarnya. Walaupun doa itu sangat baik kita baca. Para sahabat itu persiapannya, jadi ibaratnya mereka itu ada satu kalimat itu di kalangan para ulama atau para generasi terdahulu, itu prinsipnya begini, kun robbanian wala takun ramadhanian. Kita itu jangan jadi orang baik itu pas Ramadan doang gitu. Tapi harusnya itu setahun penuh itu adalah Ramadan. Maka ketika mereka para sahabat tertinggal atau ditinggalkan oleh Ramadan, pantas ada kesedihan gitu. Karena bulan itu yang luar biasa pergi gitu. Ya.
Kalau kita beda ya kualitasnya. Alhamdulillah. Capek 1 bulan puasa. kita begitu kita. Insya Allah ya. Lama amat nih puasa. Nggak kelar-kelar gitu ya. Udah nggak sabar nih gitu. Ya. Siang-siang pakai nggak boleh itu, nggak boleh ini misalkan. Ya. Makanya tadi nuansa ruhiyah, nuansa rohani, tazkiyatun nufusnya, sisi tasawufnya gitu ya. Sisi tirakatnya itu luar biasa kuat. Dan makanya ulama-ulama kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita itu rajin puasanya. Gitu. Nah misalkan tadi ketika bicara tentang 2 hal, ya as-shaum fihi tazkiyatun lil badan wa tadhikun ya lil masalik syaitan. Jadi mempersempit ruang setan untuk bisa menggoda kita itu dengan puasa. Dan itu hadis ini disebutkan ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, ya, anak muda nih. Ya, anak muda. Yang tua syahwatnya udah mulai turun soalnya. Makanya ketika ditanya, ya udah sekian tahun di Korea, nambah lagi Pak anak Pak gitu. Orangnya udah pulang. Pak nambah lagi Pak anak. Lasat, udah gak nyetrum. Masa sih gak nyetrum kata saya. Masa sih gak nyetrum. Walaupun udah 15 tahun, 17 tahun gak ketemu sama keluarga atau sama istri gitu ya. Masa sih gak nyetrum. Nyetrum lah Mas ya. Masih sehat kan, masih normal. 80 nikah sama 20 tahun juga ada kok. Gitu. Ya. Tapi ini memang konteksnya atau yang disampaikan sama Rasulullah itu bukannya orang tua. Yang disebut syabab di sini tentu bukan cuma laki-laki yang dimaksud, tapi syabab kalimatnya memang tidak menggunakan kalimat pemudi, tapi syabab ini lil umum buat semuanya laki atau perempuan gitu. Ya, kalau perempuan itu ada batasnya. Taruhlah batas menopause itulah kemudian masa syabab itu udah mulai lewat gitu. Perempuan 50 misalkan. Saya itu agak kecewa sama dokter itu. Ya, ketika saya mau punya anak yang ke-7 nggak boleh sama dokter. Udah ya Pak ya, udah. Rahimnya udah turun nih. Waduh, kata saya kecewa saya. Apa harus cari ya, jadi ya. Dia lihat terus. Bisa debat panjang ini. Ya Allah. Ya. Jadi teman-teman sekalian, karena waktu yang membatasi kita ya. Insyaallah lewat selesai. Apa-apa pelan-pelan aja masih ada waktu untuk ngaji lagi. Nanti pagi kita ngaji lagi. Jadi itu ya, kita baru sampai kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini saya ulang yang pertama ya, pengulangan ya, ataupun kalimat ya ayyuhalladzina, penggunaan Allah ya, adatun nida atau huruf yang digunakan untuk memanggil kita, menyeru kita itu bermakna intibah. Dan bahkan difokuskan sama Allah. Ya ayyuhalladzina yang dikasih fokus itu orang beriman. Orang beriman perhatiin. Kita kalau ya mau melakukan apapun yang Allah perintahkan tidak dengan ya kesadaran keimanan ini agak susah memang. Dan itulah ya yang akan nanti mengukur sejauh mana kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat orang beriman itu dia tidak punya sifat ini, tidak punya sifat tidak percaya sama Allah. Itu nggak ada tuh kamusnya orang beriman nggak percaya. Misalkan masih mikir gitu, apa sih kebaikannya puasa? Itu kita nggak beriman berarti. Ya.
Kenapa sih Allah bikin capek kita? Itu kalau ada keraguan-keraguan yang muncul dalam diri kita terkait perintah ini, maka bisa jadi objeknya bukan kita. Objeknya bukan kita, berarti kita ini bukan orang yang beriman. Kalau objeknya adalah kita, maka kita harus sami'na. Udah itu aja udah. Jadi kita tuh kalau bahasanya Allah itu adalah Khaliq, Allah adalah pencipta, maka kita adalah abdun, kita adalah hamba, ya udah taat aja. Seperti jenengan komplain-komplain sama bos itu ketika disuruh kerja, dipecat bisa-bisa. Kerjain ini. Komplain misalkan. Saya nggak mau yang ini, maunya yang ini aja. Nggak bisa. Ya, makanya sifat orang beriman itu tadi, ya, lakukan dengan penuh ketaatan dan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan mengupgrade gitu. Mungkin 11 bulan kita banyak dosa, teman-teman. Maka di bulan Ramadan ini adalah tempat terbaik kita untuk meminta kepada Allah agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan wasilah puasa. Salah satunya dengan wasilah ya, amal-amal soleh yang lain. Kita minta sama Allah. Karena sebutkan dalam satu hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Kata iman juga yang digunakan. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan wa ihtisaban, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, baru mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama, baru diampuni itu. Jadi kalimatnya ghufira, bahkan Allah menggaransi kepada kita kalau puasanya iman dan ihtisab, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi jangan sampai nih peluang untuk diampuni dosa oleh Allah di bulan yang luar biasa ini kita sia-siakan. Ya, jadi jangan ada istilah kata nganggur gitu. Bahkan nanti ketika kita mau buka, itu malah waktu-waktu yang terbaik untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau buka itu, ya kalau di Indonesia itu, ya kegiatan yang paling disenengin orang-orang Indonesia kalau dia mau buka puasa adalah nonton acara azan maghrib gitu ya. Yang ditunggu kan itu kan, kapan nih azannya. Sampai kadang-kadang diganti lagi, mana sih yang cepat? Yang cepat azan mana sih gitu kan. Ya, ternyata itu adalah waktu yang terbaik kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diijabah, teman-teman. Ya, jadi jangan sia-siain tuh. Ya. Menjelang berbuka, angkat tangan kita, khusyuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya jodoh dikasih jodoh. Ya kan? Ya. Bulan baik ini minta yang banyak sama Allah. Jangan takut meminta. Minta aja. Itu. Ya. Tuh, teman-teman sekalian. Ya, yang kedua adalah yuk mari sama-sama kita jadikan momentum untuk memperbaiki diri kita. Tazkiyatun nufus. Gitu ya. Memperbaiki, mengupgrade iman kita. Semoga itu bisa punya pengaruh nantinya buat 11 bulan yang lain, insyaallah. Saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, sedikit padat, semoga bermanfaat ya, insyaallah. Lafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Insyaallah sangat bermanfaat untuk kita semua menjelang Ramadan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kemampuan, kesanggupan untuk melaksanakan puasa selama bulan suci Ramadan penuh, walaupun kerja di kotor-kotoran atau panasan, apalagi tim congri ini ya. Mudah-mudahan diberikan kesanggupan sehingga puasanya dapat terlaksana dengan maksimal. Untuk berikutnya silakan, untuk yang mau tanya silakan, monggo, mumpung nih. Insyaallah nanti 1 atau 2 pertanyaan saja. Monggo, pakai mikrofon. Ada yang mau tanya apa, ada yang mau curhat, monggo Mas saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Pak Ustadz, mungkin dalam bulan Ramadan di saat kita melakukan puasa ataupun amal soleh, kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda mungkin yang saya ketahui gitu. Yang saya pertanyakan, seandainya gitu dalam satu bulan itu kita ini ada keteledoran melakukan lawannya dari amal soleh, dalam artian entah kemaksiatan, apakah tarikus sholat atau syaribul khomer atau yang sejenisnya gitu. Otomatis kan mendapatkan, kalau kita melakukan maksiat kan mendapatkan hukuman gitu. Apakah itu berbanding terbalik juga saat kita mengamal soleh berlipat ganda pahalanya, saat kita mengamalkan keburukan apakah hukumannya berlipat ganda juga gitu Bos? Atau malah lebih ringan gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mas. Ya. Terkait dengan apakah ada konsekuensi yang sama ketika seseorang melakukan kesalahan di bulan Ramadan? Yang pertama mungkin hubungannya adalah dengan masalah nilai puasa kita. Itu ya. Yang pertama dengan masalah nilai puasa kita. Puasa kita bisa jadi tidak batal misalkan ketika kita melakukan satu kesalahan, menipu orang misalkan, kemudian menggunjing orang saat kita berpuasa misalkan, ya, atau kesalahan-kesalahan yang lain yang itu tidak masuk pada kategori yang membatalkan langsung puasa itu sendiri, maka nilai puasa itu yang akan berkurang. Itu yang pertama kaitannya dengan puasanya. Artinya sayang gitu. Makanya nanti ketika kita baca kitab Ihya misalkan, itu kan Imam Ghazali itu ngebagi tuh. Puasa itu ada tingkatannya ternyata. Ya, ada puasa awam, umum. Ya, puasa umum itu ya mungkin nahan lapar dan dahaga saja. Sampai Nabi juga bilang, "Min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'." Orang banyak puasa. Tapi yang mereka dapat itu cuman lapar, dahaga aja. Puasanya hanya ya nggak makan aja gitu. Kemudian kata Imam Ghazali yang kedua itu adalah khusus. Lebih baik dia. Kalau bisa lebih baik lagi pada tingkatan seperti para anbiya, para ya orang-orang saleh zaman itu. Khusus luar biasa. Bukan cuma menahan yang yang membatalkan, tapi dia menambah dengan kebaikan-kebaikan di bulan itu. Itu kan luar biasa. Jadi awam hanya menahan lapar, ya, khusus mungkin dia baru pada fase ya, dia bisa meninggalkan yang membatalkan misalkan, tapi pada fase yang lebih tinggi lagi ya udah puasanya berkualitas ditambah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, malamnya qiyamul lail kita hidupkan, baca Quran yang kita luar biasa misalkan seperti Utsman hatam berkali-kali yang pernah saya sampaikan ya, satu malam 2 kali hatam. Mana kita kayaknya kalau nggak tadarusan berjamaah nggak hatam-hatam gitu. Ya, taruhlah kita nggak punya kualitas pada posisi mereka gitu, tapi minimal itu ya. Yang pertama itu apa yang bisa membuat nilai puasa itu berkurang itu harus kita usahakan untuk tinggalkan. Yang kedua, apakah dosa yang kita lakukan itu pengaruhnya sama atau juga akan memberikan dampak seperti pahalanya berlipat, dosanya juga berlipat? Enggak sih. Secara khusus ya Nabi itu menyampaikan pada bulan-bulan yang hurum itu. Bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang mulia. Kalau di bulan yang mulia itu ya, kita diminta untuk memperbanyak diri mendekatkan kepada Allah karena kebaikan yang Allah akan berikan di bulan itu juga luar biasa. Ya, maka ketika kita melakukan dosa pun sama. Pengaruhnya akan luar biasa terhadap diri kita. Ya, atau ganjarannya juga akan sama. Beratnya seperti halnya kita mendapatkan kebaikan atau pahala atas kebaikan yang kita lakukan. Ya. Tidak secara khusus ya.
seperti itu. Tapi tadi poin awal itu yang saya sampaikan, sayang, puasanya sayang. Nanti kita keluar dari puasa, ya nggak dapat apa-apa, cuma lapar dan dahaga aja. Pengaruh kesolehan pada diri kita tuh nggak meningkat. Gitu. Nggak ada yang meningkat. Kayak orang sekolah, ya orang sekolah gitu belajar gitu, tapi tidur aja dia nggak pernah, cuma masuk kelas gitu. Masuk, dia ada di bulan Ramadan dan dia ikut puasa, hadir gitu. Tapi dia nggak mendapatkan nilai-nilai dari puasa itu sendiri. Sayang. Dan bisa jadi kita nggak mendapatkan kebaikan, ya kebaikan yang maksimal dari puasa itu sendiri karena kita melakukan kesalahan-kesalahan itu. Ya. Makanya kan pernah saya sampaikan juga bahwa ya, kualitas kesolehan kita dari puasa itu bahkan ditentukan juga dari puasanya organ kita yang lain kan. Ketika kita dihadapkan kepada Allah, ternyata manusia banyak yang mengukur kita itu adalah orang baik, ternyata di hadapan Allah tidak. Kenapa? Karena kita melakukan dosa dalam waktu yang bersamaan. Jadi minimal jangan berbuat salah aja walaupun amal kita nggak maksimal gitu loh kira-kira. Kita cuma bisa melakukan puasanya aja secara maksimal, tapi hindari hal yang bisa membuat nilai puasa itu berkurang. Insya Allah itu memberikan dampak yang luar biasa bagi kita. Garansinya itu la'allakum itu baru dapat. Itu Kang Yaya. Enggak langsung. Bagaimana kita mengetahui bahwa diri kita itu seorang yang beriman atau seorang mukmin, Pak Ustaz? Iya. Bagaimana cara kita tahu bahwa kita itu beriman? Bagaimana cara kita tahu bahwa kita itu mukmin? Ya. Secara sederhana bisa kita jawab saat kita mau melakukan apapun yang Allah perintahkan. Orang ketika diperintahkan berpuasa, ya puasa dia. Maka dia masuk orang yang beriman. Iya kan? Secara sederhana begitu. Jadi, ya kalau kita melakukan ya dalam banyak kewajiban yang Allah perintahkan, puasa saja salah satu contohnya, maka kita bisa masuk kategori orang yang beriman. Tapi ketika kita masuk pada wilayah merasa baik, itu saya kira tidak perlu. Karena Allah menyindir tuh, wala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta di depan manusia yang lain kita jangan merasa bahwa diri kita tuh bagus. Makanya saya sering bilang juga, tugas kita ngajak aja udah, jangan maksa orang untuk ikut sama kita. Orang yang datang ke masjid harus baik, harus soleh. Jangan, orang udah datang ke masjid udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan harus sama kayak kita, sholat sunnahnya rajin, ininya rajin. Jangan. Gak mungkin itu. Kita lakukan saja udah. Kita lakukan saja kebaikan gitu. Ya. Kasih contoh yang baik-baik pada orang itu. Gak perlu kita kemudian memaksakan orang untuk ikut berbuat baik seperti yang kita lakukan. Ya. Sholat sunnahnya apa. Kalau mengingatkan boleh. Tugas kita juga mengingatkan. Tapi memaksa orang untuk melakukan juga. Makanya yang harus dihindari pada diri kita itu semuanya adalah itu, Mas Budi. Ya, mengukur iman itu dengan melakukan ketaatan atau perintah Allah, tapi jangan sampai kita masuk pada kategori orang yang sudah merasa baik. Oh, saya beriman. Nah, hindarilah. Kita insya Allah belajar terus untuk soleh lah. Terus insya Allah belajar. Ya. Yang punya penilaian itu pun hanya Allah. Yang punya penilaian takwa itu hanya siapa? Allah. Bukan kita kan? Bukan manusia. Oh kayaknya dia bertakwa. Dalam satu kehidupan yang nyata sehari-hari aja kita dapetin tuh. Kita punya teman. Ya.
Saya dulu punya pengalaman tuh misalkan. Kita ngukurnya, oh ini orang rajin ke masjid nih. Kemudian apalagi misalkan, pas ngocok. Kita kan dulu, saya tuh nggak dapat jatah haji seperti Ustadz Syihab karena nggak masuk yang keluar kocokan. Gitu. Ketika dikocok, yang keluar orang lain bukan kita. Yang mungkin kita melihatnya, kok dibandingin antara dia sama yang ini, kayaknya solehan itu. Dan itu menurut kita. Makanya penilaian takwa beriman baik itu hanya Allah yang tahu hatinya. Makanya Nabi itu bilang, takwa tuh di sini, bukan sakitnya tuh di sini kan gitu ya. Takwa di sini. At-taqwa hahuna, taqwa hahuna. Allah yang tahu. Maka puasa juga kan Allah yang tahu betul. Kita habis makan di dalam kantor, keluar kita. Puasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya puasa gitu. Allah yang tahu. Gitu. Begitulah takwa. Makanya disebutkan tadi keikhlasan untuk melakukan ketakwaan atau melakukan perintah agar bertakwa itu puasa ini kita ikhlaskan karena Allah saja. Itu ya Mas Budi ya. Insyaallah ya. Saya kira cukup ya. Insyaallah cukup ya Mas Budi ya. Jelas ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan. Insyaallah sangat bermanfaat untuk kita semua. Izin menyampaikan sedikit. Insyaallah selama bulan Ramadan juga kita kajian subuh tetap ada dan nanti silakan bagi yang rumahnya jauh bisa minap di sini juga nanti kita sahur bersama insyaallah ya. Itu jadi yang ingin tarawih silakan bisa minap di lantai 4 terkhusus untuk teman-teman Indonesia gitu. Dan jangan lupa setelah ini kita naik lagi kembali ke sini untuk makan bersama serta acara purna tugas. Ada 6 orang yang mau pamitan ini, jadi borongan ini. Karena nanti kalau acaranya pas bulan puasa itu kayaknya kok nggak bisa gitu. Dan insya Allah selama 30 hari penuh di Masjid Ansan ada buka puasa gratis. Di hari biasa Senin sampai Jumat insya Allah 150 porsi sampai 200 dan di akhir pekan kisaran 400 sampai 500 porsi. Jadi setiap libur ataupun ada kesempatan buka di sini silakan ke sini, minap di sini, bisa sahur bersama, bisa juga tarawih bersama insya Allah. Tunggu. Dan untuk info puasa insya Allah besok sini tetap nunggu hasil sidang isbat ngikut Malaysia nggih Pak Ustadz ya. Jadi silakan ke sini nanti bagi yang mau minap insya Allah besok kita juga siap untuk misalkan besok Senin jadi puasanya bisa sahur bersama di sini gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam membawakan acara. Untuk itu mari kita tutup dengan salat dan beristighfar bersama. Allahumma sholli ala Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan soleha. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalama billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi